Oke, selamat malam teman-teman semua, saudara-saudara semua yang sedang menonton video ini. Eh, Salam sejahtera dari saya dan pada malam hari ini biarlah lewat video ini kita semua diberkati dan juga dikuatkan oleh video ini. Nah, beberapa hari ini memang sangat, saya rasa situasi di sekitar saya semakin mencekam dengan adanya virus corona yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang ketakutan dan bimbang ketika mereka mendengar dan mengalami peristiwa ini. Bahkan sampai ada yang secara psikologisnya, secara mentalnya dia down dan akhirnya dia merasa bahwa sudah tidak harapan lagi. Tapi sebenarnya bahwa kok bisa seperti itu teman-teman? Nah, berarti ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya bahwa kita tidak perlu untuk takut dengan peristiwa yang terjadi ini. Tapi memang kita harus waspada teman-teman. Karena memang penyebaran virus ini sangat berbahaya, yang sangat cepat sekali merambat ke manusia. Tapi itu bukan satu hal yang harus kita takuti dalam hidup ini. Ketika kita mengalami suatu peristiwa, bukan hanya tentang virus ini, tapi dalam hal apa aja gitu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, tidak perlu takut dan tidak perlu untuk sampai berputus asa dengan hidup ini. Sebenarnya teman-teman harus bisa mengambil hal-hal positif dengan apa yang terjadi sekarang. Teman-teman harus perlu ketahui bahwa peristiwa ini terjadi karena semua atas izin Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena hidup kita sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua atas kehendak Tuhan. Bahkan sampai sekarang yang terjadi dalam hidup kita tentang virus corona ini yang sudah sampai menjadi suatu masalah dunia, itu pun terjadi karena seizin Tuhan teman-teman. Itu yang perlu teman-teman tahu. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen, orang yang beriman, kita harus tetap kuat teman-teman. Kita tidak perlu takut dan bimbang. Apa sih yang membuat kita takut? Apakah teman-teman tidak menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sampai dia harus mati mengorbankan dirinya untuk menebus hidup kita? Dan sebelum dia mati di atas kayu salib pun dia sudah mengatakan bahwa semua sudah selesai teman-teman. Yang artinya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk dosa-dosa kita pun sudah ditebusnya satu kali untuk selamanya. Berarti bahwa hidup kita sepenuhnya itu sudah diselamatkan teman-teman oleh dia lewat pengorbanan dirinya di atas kayu salib itu. Makanya teman-teman tidak usah perlu khawatir akan hidup ini teman-teman. Meskipun memang virus atau peristiwa yang terjadi saat ini telah memakan banyak korban, tapi kita harus tetap kuat teman-teman. Jangan lewat peristiwa ini kita semakin down teman-teman. Seharusnya lewat peristiwa ini kita harus semakin kuat, kita harus semakin berharap kepada Tuhan, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dimau oleh Tuhan. Karena dunia ini semakin kejam teman-teman, manusia semakin angkuh di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa diri mereka itu lebih kuat, padahal mereka itu tidak bisa tampak. Itu makanya kenapa saya mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi atas izin Tuhan. Biar Tuhan mau kita harus kembali ke Tuhan. Karena tidak ada seorang pun bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Itu teman-teman. Jadi memang saya buat video ini karena saya ingin menguatkan teman-teman semua. Nanti ada beberapa video yang akan saya tunjukkan untuk teman-teman semua biar mungkin bisa menguatkan
menguatkan kita semua, untuk bisa memberkati kita semua, untuk menguatkan iman kita bahwa hidup ini sudah sepenuhnya ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Itu teman-teman. Jadi pesan saya kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang akan hidup ini. Hidup kita memang pasti udah mati. Jadi kalau misalnya Tuhan izinkan hari ini kita mati, ya udah, kita pasti mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena semua itu sudah dikehendaki Tuhan. Tapi teman-teman tidak harus sampai seperti ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Bahwa saya lihat beberapa hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang takut, padahal mereka ini mempunyai Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, teman-teman. Itu teman-teman harus nangkap semua pesan ini. Makanya kenapa saya buat video ini, dan akan saya tampilkan beberapa video yang akan menguatkan kita dan memberkati kita. Oke teman-teman, pesan dari saya adalah kita tetap kuat, kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Bukan berarti kita tidak perlu untuk mewaspadai peristiwa yang terjadi. Kita harus tetap waspada. Kita harus menjaga diri, terutama kita harus menjaga kesehatan diri. Kita harus ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga diri kita, dari kesehatan kita ini. Kita harus tetap stabil dalam kesehatan kita, biar kita tetap kuat dan menjalani hidup. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu untuk khawatir. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada buat kita. Oke teman-teman, biarlah video ini bisa memberkati kita semua. Oke, teman-teman, bagaimana videonya? Maksud video yang tadi teman-teman sudah lihat tadi, maksudnya adalah kenapa harus teman-teman ragu dengan itu? Toh Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari Tuhan. Jelas teman-teman, firman Tuhan jelas buat kita. Jadi untuk apa kita takut dengan peristiwa yang terjadi ini? Tapi tetap kita harus waspada. Dengan cara kita harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan diri kita. Itu teman-teman yang harus kita perlukan.
untuk menghadapi peristiwa ini. Biar lewat video ini teman-teman semua bisa diberkati, bisa menguatkan teman-teman semua, dan membuka pemikiran teman-teman bahwa hidup ini sudah diatur. Biarpun bumi dan dunia ini bergoncang sebagaimanapun dengan peristiwa yang terjadi hari ini, ada satu yang harus teman-teman tahu, hidup ini sudah diatur. Dan saya yakin bahwa teman-teman ketika hari ini teman-teman meninggal dunia, pasti teman-teman yakin bahwa teman-teman pasti berada sama-sama dengan Tuhan. Makanya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tidak ada satupun manusia di dunia ini bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita sama-sama terus mendekatkan diri kepada Tuhan, biar lewat peristiwa ini kita semakin diteguhkan iman kita. Selamat malam. God bless you.